Sudah dua di MBD. Orang ya. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Syarah Al-Kabair, penjelasan dari Kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kitab Al-Kabair ini dikarang oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Dan kita memakai buku panduan yang disyarah oleh Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala. Kita memasuki dosa besar yang kedua. Sebelumnya kita selesai membahas dosa besar yang pertama, yaitu syirikan. Dosa besar yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, adalah qatlun nafsi, membunuh jiwa. Tentunya membunuh jiwa yang diharamkan oleh syariat. Karena ada membunuh jiwa yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya hukuman had. Nah, beliau membawakan dalil-dalil berupa ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita baca dalil yang pertama, yaitu dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa yang membunuh seorang muslim, maka di sini ada kata-kata muta'ammidan, membunuhnya sengaja. Barang siapa yang dia membunuh seorang mukmin dan itu sengaja dilakukan, maka balasannya adalah jahanam
dia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan Allah melaknatnya, dan Allah akan siapkan azab yang besar. Ya. Maka ancamannya tidak main-main. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam seseorang ketika dia membunuh dengan sengaja, maka ancamannya ada 4. Ya. Yang pertama jahanam, masuk neraka. Yang kedua Allah murka. Kemudian yang ketiga laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian azab yang besar. Ya. Maka sebagaimana definisi dari dosa besar, itu disebut dosa besar ketika ada ancaman khusus. Ya. Atau ada ancaman murka Allah Subhanahu wa taala, atau ancaman laknat, atau ancaman masuk ke dalam neraka. Kita baca penjelasannya. Maka ayat ini menjelaskan larangan untuk membunuh, ya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan muta'ammidan, dengan sengaja. Artinya pembunuhan itu ya ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja, ya. Maka secara umum terjadinya pembunuhan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tidak sengaja, ya. Dia khotok, keliru dalam membunuh. Jadi membunuhnya tidak sengaja, ya. Artinya pembunuhan tersebut tidak dia maksudkan. Dia nggak ada niat untuk membunuh, tidak ada bermaksud untuk membunuh, ya. Contohnya ada seseorang yang melakukan hal yang mubah. Contohnya dia lagi berburu, pakai panah misalnya, atau pakai alat yang lain lah. Dia berburu. Tujuannya itu untuk memanah hewan buruan. Lah kok dilalah ketika memanah atau menembak hewan buruan yang kena apa? Manusia, meninggal dunia. Ya. Padahal ini dia tidak memaksudkan untuk membunuh orang tersebut. Ya. Dia hanya salah saja. Harusnya yang dibunuh itu hewan buruan, tapi ternyata yang terkena adalah orang lain, manusia. Sehingga orang tersebut meninggal dunia. Maka ya orang seperti ini dia tidak ada kisos, tidak ada hukuman had di dunia karena dia tidak sengaja, ya. Tapi dia wajib bayar diyat, ya, bayar diyat. Ada hukuman bayar diyat, ya. Maka ini yang pertama, pembunuhan tidak sengaja. Kemudian yang kedua, pembunuhan sengaja. Ya, dalam ayat tadi, muta'ammidan, dia membunuh dengan sengaja. Ya. Nah, ketika seseorang itu membunuh sengaja kepada orang lain, maka opsinya ada 2. Opsinya ada 2. Yang pertama, hukum kisos. Nyawa dibalas nyawa. Dia membunuh orang lain dengan sengaja, maka dia dihukum kisos. Dia dibunuh juga. Maka ini adalah pembunuhan yang diperbolehkan. Ya. Pembunuhan yang diperbolehkan. Ya. Kemudian yang kedua, dia ya tidak dikisos, artinya dia dimaafkan. Ya, tapi dia wajib membayar diat berupa 100 ekor onta. Bayar diat. Ya, dia dimaafkan, dia tidak dibunuh. Ya, tidak dikisos. Tapi dia punya kewajiban membayar 100 ekor onta. Kira-kira berapa tuh? 1 onta itu berapa? Puluhan juta mesti ya. Anggap saja ya di atas sapi lah. Ya, mungkin 30 juta, 40 juta, mungkin 50 juta. Kalikan 100, ratusan juta ya. Diatnya sekitar ratusan juta, ya. Maka yang berhak mendapatkan diat tersebut adalah ahli warisnya. Ya. Diberikan kepada ahli warisnya. Kemudian ada pilihan yang ketiga lagi, yaitu berdamai. Artinya ya sudah, dia ya sepakat untuk memaafkan dengan syarat. Ya, dengan syarat. Dia berdamai, tapi dia punya kesepakatan. Ya, dengan yang membunuh tadi dengan sengaja. Ya, meskipun ya dia kesepakatannya membayar lebih dari harga diat.
Ya, tadi kalau harga diet kan 100 ekor unta, kemudian kalau dirupiahkan sekitar ratusan juta. Maka ini kamu saya maafkan, ya, tapi nanti bayar 1 miliar misalnya. Ini kesepakatan. Ya, dia berdamai tapi dengan syarat, ada syaratnya. Ya. Kemudian, ya, yang keempat, ya, opsinya memaafkan. Memaafkan ini berarti ya sudah direlakan saja. Tidak ada hukuman apa-apa bagi yang membunuh. Ya. Maka ahli waris itu memaafkan orang yang membunuh dengan sengaja tadi. Nah ini kalau ya membunuhnya dengan sengaja ada 4 opsi tadi. Ya, yang pertama dikisos, yang kedua bayar diat, yang ketiga damai, yang keempat dimaafkan. Kemudian jenis pembunuhan yang ketiga adalah ya dia mirip dengan membunuh, ada kemiripan, ada syibhun, ada kemiripan. Ya, ya dibilang membunuh ya membunuh, tapi enggak juga membunuh. Ya. Contohnya apa? Ya, dia ini ya tidak dimaksudkan untuk membunuh, ya tidak sengaja, dan tidak juga karena keliru, ya bukan salah sasaran tadi ya. Namun di antara keduanya tadi, ya makanya dibilang membunuh, ya ya bukan, tapi tidak membunuh juga bukan, ya. Maka di antara keduanya, makanya dikatakan mirip dengan membunuh. Nah, contohnya adalah ya ketika seseorang ini lagi berantem sama temannya, kelahi lah. Boleh jadi kelahinya tangan kosong, ya. Kemudian tiba-tiba salah satu orang ini mengambil sebuah alat. Yang alatnya ini sebenarnya tidak bisa untuk membunuh. Alatnya bukan untuk membunuh, ya. Jadi alat yang digunakan ini memang asalnya bukan alat untuk membunuh seperti pisau, ya, celurit, parang. Maka ketika alat tersebut digunakan, kemudian kena orang, meninggal dunia. Padahal aslinya alat ini bukan digunakan untuk membunuh orang. Ya. Maka ya ini dikatakan ya mirip dengan membunuh. Ya. Padahal alatnya itu bukan untuk membunuh. Nah, qadarullah ketika dipukul ya, ya boleh jadi terpleset, nah, udah terjatuh, mungkin dia meninggal dunia. Ya. Nah orang yang seperti ini wajib bayar diat, ya wajib membayar diat. Ya. Tapi tidak ada kisos. Ya. Kenapa? Karena dia tidak sengaja juga. Dikatakan membunuh juga bukan, tapi dia membunuh juga di antara keduanya. Ya, di antara keduanya. Nah, ini adalah ya 3 jenis pembunuhan. Ada yang sengaja, tidak sengaja, kemudian mirip dengan pembunuhan. Mirip dengan pembunuhan. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, maka ya ayat ini menjadi ancaman bagi mereka yang membunuh dengan sengaja. An-Nisa 93 ya. Maka ya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam, ada sebuah ancaman ya, khalidan fiha. Ya. Orang yang membunuh ini masuk jahanam, fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Dia masuk jahanam, dia kekal di dalamnya. Ya. Nah, meskipun ayat ini Allah mengatakan demikian, maka membunuh ini ya tidak menyebabkan pelakunya keluar dari ajaran Islam sehingga dia tidak kekal di neraka. Kenapa kita kompromikan dengan ayat-ayat yang lain? Ya. Meskipun Allah katakan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 178, Allah mengatakan, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilahi bi ihsan." Barang siapa yang mendapatkan maaf dari saudaranya, hendaknya yang memaafkan tadi itu mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaknya yang diberi maaf ya, yang tadi membunuh ini, maka dia bayarkan ya diatnya kepada yang memberi maaf tadi, ahli warisnya tadi, dengan cara yang baik pula. Ya. Maka ayat ini menjelaskan bahwa
orang yang membunuh masih disebut saudara, ya kan? Faman ufiyalahu min akhihi. Barang siapa yang dia mendapatkan maaf dari saudaranya. Artinya apa? Dia masih beriman. Masih dikatakan iman, belum keluar dari iman. Ya. Namun tidak mengeluarkan dari ajaran Islam. Meskipun dia melakukan pembunuhan sengaja. Ya. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala. Kita kompromikan dengan dalil-dalil yang lain, yaitu surat Al-Hujurat ayat 9. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika ada dua kelompok dari orang-orang yang beriman, ya, dan mereka itu sedang berperang, maka hendaknya engkau damaikan keduanya. Maka Allah sebut, ya, dua kelompok tersebut orang yang beriman dan mereka saling berperang. Namanya berperang itu terjadi apa? Pembunuhan. Namanya perang itu biasanya terjadi pembunuhan. Tapi Allah masih sebutkan dua kelompok orang-orang yang beriman. Masih ada kata-kata iman. Hal ini menunjukkan, ya, maka membunuh meskipun itu dosa besar tidak mengeluarkan pelakunya dari, ya, ajaran Islam. Nah, makanya kita harus kompromikan dengan dalil-dalil yang lain. Ya, tidak sebagaimana, ya, kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam, contohnya Khawarij dan Mu'tazilah. Ya, yang mereka ini, ya, menyatakan membunuh ini keluar dari ajaran Islam. Karena dalilnya kata mereka, ya, dia masuk ke dalam neraka jahanam dan kekal. Artinya ini kafir ini, ya. Maka ada sebuah kisah, ya, yang diriwayatkan dari Amr bin Ubaid. Kemudian Quraisy bin Anas berkata, aku mendengar Amr bin Ubaid, yaitu tokoh dari Mu'tazilah, berkata, aku akan dihadirkan pada hari kiamat, lalu diberikan di hadapan Allah. Lalu Allah berkata kepadaku, kenapa engkau mengatakan bahwa pembunuh kekal di neraka? Maka Amr bin Ubaid ini punya keyakinan orang yang membunuh tadi itu kekal di neraka. Maka aku, kata Amr ini, menjawab, wahai Rabbku, sesungguhnya engkau yang telah menyatakan demikian. Lalu Ammar membaca An-Nisa 93 tadi. Ya, barang siapa yang membunuh dengan sengaja, maka balasannya jahanam, kemudian dia kekal di dalamnya. Kemudian, ya, aku pun, ya, yaitu Quraisy bin Anas, ya, berkata kepadanya, ya, bagaimana menurutmu jika Allah mengatakan ini kepadamu? Bukankah aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berfirman dalam ayat yang lain. Artinya apa? Dikompromikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang jika dia dibawa mati itu dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa yang levelnya di bawah kesyirikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Dari mana engkau tahu, wahai Amr? Ini dibantah ini. Tokoh Mu'tazilah ini dibantah. Ya. Amr ini punya keyakinan, ya, pembunuh ini kekal di neraka berdasarkan An-Nisa 93. Kemudian dibantah dengan An-Nisa 48. Ya, bagaimana engkau tahu, wahai Amr, ya, bahwa aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak berkehendak untuk mengampuni orang-orang yang membunuh? Maka Amr bin Ubaid pun tidak bisa menjawab. Ya. Maka dari mana orang yang mengatakan pelaku pembunuhan ini kekal di neraka? Tahu dari mana? Ya. Karena dalam An-Nisa ayat 48 Allah katakan Allah akan mengampuni siapa saja dosanya yang levelnya di bawah kesyirikan kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Ya. Jadi dari mana orang yang punya keyakinan demikian Allah tidak akan mengampuni dosa pembunuh tersebut? Ya. Ini adalah diantara, ya, bantahan ayat yang membantah, ya, bagi siapa saja mereka yang punya keyakinan bahwa orang yang membunuh telah, ya, kekal di neraka, ya, terjatuh dalam kekafiran, ya. Maka dari itu, ya, kelompok yang menyimpang ini ketika mereka memahami dalil,
Maka mereka hanya memandang sebagian ayat saja, satu ayat saja tadi. Tapi tidak memandang ayat yang lain, tutup mata dengan ayat yang lain. Ya. Dia tutup mata dengan ayat yang lain. Sehingga apa? Nah, salah memahami ayat, kemudian ya, yang dosanya itu cuma dosa besar, yang tidak mengeluarkan dari ajaran Islam, kemudian dihukumi apa? Keluar dari ajaran Islam. Maka ini ada pemahaman yang keliru. Ya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengkompromikan satu dalil dengan dalil yang lainnya. Ya, dikompromikan. Ya, ketika suatu dalil itu dilihat, loh kok bertentangan? Ya. Di ayat ini, ya Allah mengadab pembunuh kekal di neraka. Ya. Tapi di ayat yang lain, neraka pembunuh ini masih dikatakan orang-orang beriman. Kok bisa? Bagaimana? Nah, maka dikompromikan dalilnya. Sehingga dapat titik temu. Ya, sehingga tidak menyimpang dari jalan yang benar. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian maksud kekal di neraka jahanam yang disebutkan dalam An-Nisa ayat 93 tadi, maka ada beberapa kemungkinan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, orang yang membunuh ini kekal di jahanam. Kemungkinan yang pertama, dia kekal di dalam jahanam jika memang menghalalkan perbuatan membunuh. Ya. Artinya dia halalkan dosa besar. Halalkan perbuatan dosa. Tanya, membunuh orang boleh tidak? Oh, boleh. Hukumnya apa? Halal. Dihalalkan pembunuhan, ya. Sehingga tidak merasa dosa kalau melakukan pembunuhan. Nah, yang namanya halal itu artinya apa? Ya, sah-sah saja, boleh-boleh saja, tidak dosa. Makan ya daging ayam halal tidak halal, ya enggak dosa. Nah, dia punya keyakinan ya, membunuh orang itu enggak dosa. Nah, ketika seseorang itu punya keyakinan yang demikian, maka dia keluar dari ajaran Islam. Dia berhak kekal dalam neraka. Dan ini berlaku dengan hukum Islam yang lainnya juga, tidak hanya membunuh. Ya, misalnya zina. Ya, dia bilang zina hukumnya boleh atau tidak? Boleh. Meskipun dia tidak berzina, ya, meskipun dia tidak berzina, tapi dia menganggap zina itu boleh. Ya. Contoh lainnya minum khamar. Minum khamar itu boleh tidak? Boleh. Meskipun dia tidak minum khamar. Maka istilahnya adalah istihlal. Dia menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Maka dia kafir dengan keyakinannya. Meskipun dia tidak melakukannya. Ya. Maka dia halalkan, dia bolehkan apa yang Allah haramkan. Ya. Maka tadi membunuh ini tidak boleh. Kemudian dihalalkan. Maka inilah yang dimaksud, ya, dia kekal dalam jahanam. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah orang yang membunuh itu kekal di dalam neraka, tetapi kekekalannya itu tidak sama seperti orang-orang kafir dalam neraka. Maksudnya dosa pembunuhan tersebut itu memang dosa besar, sehingga dia diadab dengan azab yang sangat lama. Jadi kekal dalam neraka di sini maksudnya dia diadab dengan waktu yang sangat lama. Ya. Dengan diazab dengan azab yang sangat lama. Maka ini adalah ya di dua dua kemungkinan yang dimaksud, ya, dia itu kekal di jahanam. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian dalil yang kedua yang dibawa Imam Az-Zahabi rahimahullah taala berkaitan dengan membunuh adalah surat Al-Furqan, ya, ayat ya 68 sampai 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Jadi surat Al-Furqan, ya, di akhir-akhir ini menyebutkan tentang sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Yaitu di antaranya walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Yaitu orang-orang yang tidak berdoa menyeru kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Artinya tidak berbuat kesyirikan. Wala yaqtulunan nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Dan mereka tidak membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, yaitu tadi kisos. Ya. Wala yaznun, dan mereka tidak pula berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama, dan barang siapa
yang melakukan hal itu, maka niscaya dia akan mendapatkan dosa. Mendapatkan dosa. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah wa yakhludu fihi muhana. Dan dia akan mendapatkan azab yang berlipat pada hari kiamat dan dia kekal di dalamnya dalam keadaan hina. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihan, kecuali orang-orang yang mau bertobat dan beramal soleh. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman, hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi wala yaqtulunan nafsallati haramallahu illa bil haqq. Dia tidak membunuh dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang benar. Maka Allah katakan barang siapa yang melanggar, artinya dia melakukan pembunuhan, bahwa yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukannya, melanggar, maka yalqa asama, dia terjatuh ke dalam dosa. Yudha'af lahul adabu yaumal qiyamah. Dia dapat azab yang berlipat pada hari kiamat. Ini ancamannya. Wa yakhludu fihi muhana, dia kekal dalam keadaan hina. Ini ancamannya. Ancaman orang-orang yang membunuh dengan sengaja. Dia membunuh jiwa yang Allah haramkan. Maka membunuh itu kategori dosa besar. Karena ancamannya tadi dia dapat dosa, kemudian azab yang berlipat pada hari kiamat, kemudian kekal dalam keadaan hina. Ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, jamaah sekalian rahimakumullah, Imam Az-Zahabi rahimahullah taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 32. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a." Barang siapa yang dia membunuh jiwa bukan karena orang tersebut pernah membunuh orang lain, bukan karena kisos, au fasadin, atau dia membunuh karena berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pengibaratan. Ketika seseorang itu membunuh satu jiwa saja, itu seakan-akan apa? Membunuh seluruh manusia. Maka dari itu, Islam itu sangat menjaga yang namanya nyawa. Islam itu sangat menjaga nyawa. Maka Islam itu ada itu untuk menjaga 5 hak. Islam itu ada untuk menjaga 5 hak. Yang pertama, agama, terkait ad-din, agama. Islam itu menjaga agama. Yang kedua, Islam itu menjaga an-nafs, yaitu jiwa, darah, atau kehormatan. Yang ketiga, akal. Islam itu menjaga akal manusia. Yang keempat, an-nasl. Islam itu menjaga keturunan. Yang kelima, al-mal. Islam itu menjaga harta. Jadi ini adalah fungsi agama Islam, menjaga 5 hal ini. Salah satunya adalah menjaga jiwa, menjaga darah. Maka dalam ayat ini dijelaskan bahwa siapa saja yang membunuh satu jiwa saja tanpa hal yang dibenarkan, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Kenapa? Karena ketika seseorang itu sudah menghalalkan darah seorang mukmin tanpa hak, dia bunuh orang lain tanpa hak, maka baginya manusia yang lain itu sama saja. Dia tidak berharga. Dia tidak anggap nyawa manusia itu berharga. Maka seakan-akan dia membunuh orang lain, membunuh seluruhnya. Dia anggap yang lain itu tidak berharga. Maka membunuh satu orang saja itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Dalam hal apa? Dalam arti dia menganggap nyawa itu tidak berharga. Nyawa orang yang dia bunuh dianggap nggak berharga, berarti nyawa orang lain juga sama. Dia tidak anggap berharga. Padahal Islam itu menjaga apa? Menjaga nafas, menjaga jiwa, nyawa seseorang. Maka ketika dia punya anggapan yang demikian, maka dia boleh jadi bermudah-mudahan membunuh orang lain. Kenapa? Karena bagi dia nyawa itu tidak berharga. Sebagian orang demikian, menganggap nyawa itu tidak berharga.
Sehingga enteng untuk membunuh orang lain, mudah untuk membunuh orang lain, ya. Dan ini juga menjadi dalil membunuh ini adalah dosa yang sangat besar, ya, karena dianggap membunuh seluruh manusia. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian rahimakumullah, Imam Az-Zahabi rahimahullah taala membawakan, ya, dalil surat At-Takwir ayat 8 dan ayat 9. Ya. Surat At-Takwir ayat 8 dan ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, dan apabila bayi-bayi perempuan tersebut yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, karena dosa apakah mereka sampai dibunuh? Ya. Maka ayat ini Allah menjelaskan, ya, contoh perbuatan orang-orang jahiliyah, tradisi jahiliyah, yaitu mengubur anak perempuan, ya, dengan cara dikubur hidup-hidup. Membunuh anak perempuan dengan cara dikubur hidup-hidup. Padahal anak perempuan tersebut tidak melakukan dosa, ya. Bi ayyi dzambin qutilat. Dengan sebab dosa apakah mereka itu sampai dibunuh? Ya, maka ini menjadi isyarat bahwa membunuh ini ada tingkatan-tingkatannya, ya. Di antara dosa membunuh yang paling besar itu adalah dosa membunuh, ya, kepada seseorang yang masih punya hubungan kerabat. Maka Allah memberikan contoh tadi anak perempuan, ya. Semakin dekat hubungan kerabat tersebut, dosanya semakin besar. Contohnya membunuh siapa? Orang tua. Membunuh siapa? Anak sendiri. Membunuh siapa? Saudara kandung sendiri, ya. Maka semakin dekat kerabat tersebut, maka dosanya tentu lebih besar lagi, ya. Apalagi terhadap orang yang punya jasa kepada dirinya. Ya, orang tua, sudah kerabat, kemudian punya jasa. Maka tentu dosanya tidak sama dengan membunuh orang yang bukan orang tua. Orang yang tidak punya jasa. Ya. Maka dosa membunuh ini bertingkat-tingkat, ya. Maka semakin besar, ya, kerabat tingkatan tersebut, ya, semakin dekat kerabat tersebut, maka dosanya semakin besar. Begitu pula semakin besar jasa-jasanya, itu semakin besar pula melakukan dosa pembunuhan. Contohnya adalah membunuh para nabi dan para rasul, sebagaimana kelakuan, ya, Bani Israil. Mereka membunuh, ya, para nabi dan para rasul, ya. Padahal para nabi dan para rasul ini punya jasa yang besar, ya. Maka ini kebiasaan orang-orang Yahudi, ya, membunuh para nabi dan rasul, ya. Maka sejarah mencatat mereka itu banyak membunuh para nabi dan para rasul yang diutus kepada umat manusia, ya. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, ya. Maka Allah sebutkan dalam surat At-Takwir ayat 8 sampai 9 itu berkaitan dengan, ya, pembunuhan anak perempuan. Ya, maka ini adalah di antara tradisi jahiliyah, ya. Maka kebiasaan orang jahiliyah itu kalau dapat anak perempuan, ya, mereka tidak senang. Mereka tidak suka. Ya. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat, ya, 58. Allah mengatakan, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadzib. Dan apabila, ya, ketika mereka itu diberikan kabar gembira berupa anak perempuan, dapat anak perempuan, ya, maka wajah mereka itu mulai menghitam, ya. Dan mereka dalam keadaan sangat marah. Ya. Ini menggambarkan kalau orang marah ini wajahnya, ya, menghitam. Maka kalau dapat anak perempuan mereka tidak senang. Ya, mereka tidak senang. Nah, ini tradisi jahiliyah, ya. Maka jangan sampai kita, ya, menjadi orang-orang yang masih punya kebiasaan jahiliyah, ya. Ya, parahnya tadi dengan apa? Dengan membunuh, ya. Maka orang-orang, ya, jahiliyah, orang-orang dulu itu mereka merasa bangga kalau dapat anak laki-laki. Ya. Jadi orang-orang jahiliyah terdahulu itu kalau dapat anak laki-laki itu bangga. Sebaliknya, kalau dapat anak perempuan itu suatu yang hina, suatu yang rendah, ya. Kenapa?
Karena orang-orang Arab terdahulu, jahiliyah terdahulu, itu mereka hidupnya per kabilah-kabilah. Kabilah yang satu dengan kabilah yang lain itu kadang berperang. Ya. Jadi hidupnya berkabilah, ada ketua kelompok, ada kepala kabilah, kepala sukunya, ya. Sehingga kalau punya anak laki-laki, mereka bangga sehingga bisa menambah pasukan. Ya, maka di antara kebiasaan orang-orang dulu itu perang. Jadi tidak disatukan dengan satu pemimpin. Maka inilah salah satu tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Para kabilah disatukan. Ya, dijadikan satu pemimpin. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka mereka itu senang kalau punya anak laki-laki. Kenapa? Itu bisa menambah pasukannya. Ya. Maka Allah sebutkan perkataan mereka dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi ayat 34. Allah katakan, Ana aktsaru minka malau wa azunafaro. Aku ini punya harta yang lebih banyak daripada dirimu, dan aku punya pengikut yang lebih kuat. Ya. Artinya dia punya anak laki-laki, pengikut yang kuat. Ya. Maka ini adalah di antara kebiasaan buruk, tradisi orang-orang Arab terdahulu. Ya. Nah, meskipun tidak semua kabilah Arab demikian, tapi ini adalah di antara bentuk tradisi mereka. Ya. Nah, mereka ini membunuh anak perempuan itu ada beberapa cara. Yang pertama, dibunuh ketika lahir. Nah, jadi ketika anak perempuan lahir langsung dibunuh saja. Kemudian yang kedua, dibiarkan hidup beberapa tahun. Setelah itu dia akan dirias dan dibawa menuju suatu tempat. Kemudian dia disiapkan untuk dibunuh, yaitu caranya dengan dikuburkan secara hidup-hidup. Ini adalah tradisi jahiliyah terdahulu. Ya, maka inilah bahaya ketika orang ini masih punya tradisi jahiliyah. Ya. Maka di antara tujuan Islam itu ada untuk menghapuskan tradisi jahiliyah yang seperti ini, yang jelek-jelek ini. Ya. Maka dari itu jangan sampai kita sebagai seorang muslim punya tradisi seperti itu. Ya. Tradisinya minimal kalau punya anak perempuan tidak senang. Kalau punya anak laki-laki merasa bangga. Ya, ini tradisi jahiliyah. Ya. Padahal punya anak laki-laki atau punya anak perempuan ya sama-sama saja. Sama-sama nikmat yang Allah berikan kepada kita dan harus kita syukuri. Ya. Tidak boleh ketika seorang itu dapat anak laki-laki menganggap dirinya istimewa. Ketika dapat anak perempuan, Allah tidak senang pada dirinya. Kenapa? Karena diberikan anak perempuan. Ya. Padahal punya anak perempuan itu ada keutamaan sendiri. Punya anak perempuan itu ada keutamanya sendiri, yaitu hijab, pelindung orang tuanya dari api neraka. Dan ini tidak disebutkan untuk anak laki-laki. Ya, tidak disebutkan untuk anak laki-laki. Jadi ada keutamaan khusus ketika seorang itu punya anak perempuan sebagai pelindung, hijab bagi orang tuanya dari neraka. Jika anaknya dididik dengan baik. Ini keutamaan punya anak perempuan yang tidak dimiliki ketika orang tersebut punya anak laki-laki. Ya. Oleh karena itu ketika kita diberikan anak laki-laki ataupun anak perempuan, hendaknya kita menerimanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Sehingga jangan sampai punya anak perempuan malah protes. Maka tidak senang. Ini adalah di antara bentuk tradisi jahiliyah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ini adalah di antara dalil-dalil yang beliau bawakan dari ayat Al-Qur'an. Ada 4 tadi. Kemudian kita masuk dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Imam Az-Zahabi mengutip sebuah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah 7 hal yang membinasakan.
Maka beliau menyebutkan ya qatlan nafsi allati haramallahu, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan di antaranya. Maka riwayat lengkapnya adalah sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jauhilah 7 hal yang membinasakan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mahud? Wahai Rasulullah, apa saja itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, ada 7 tadi. Yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wasihru, ya, sihir, ya, perbuatan sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali yang dibenarkan oleh syariat. Yang ketiga. Yang keempat, wa aklur riba, makan harta riba. Yang kelima, wa aklul mali yatim, yaitu makan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawali yaumaz-zah, ya. Ya, dia menuduh, ya, atau lari dari peperangan, ya. Ya, lari dari peperangan. Dimaksud lari dari peperangan di sini adalah dia kabur begitu saja, bukan dalam rangka mengatur ulang strategi. Kemudian yang ketujuh, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Dia menuduh wanita baik-baik yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan zina. Ada wanita yang baik-baik, ya, kemudian dituduh dengan tuduhan zina. Maka berat, menuduh seseorang itu berbuat zina itu berat. Harus ada 4 saksi yang melihatnya secara langsung. Tidak bisa, ya, diwakilkan dengan video misalnya. Nah, dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 7 hal, ya, yang membinasakan. Jauhilah 7 hal yang membinasakan, ya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jauhilah, artinya kalau jauhi ya jangan didekati. Kemudian hal ini membinasakan, ya, artinya apa? Artinya sesuatu yang bisa merusak seseorang. Dan di antaranya, ya, adalah dengan, ya, membunuh tadi, ya. Dengan membunuh tadi, ya. Dengan membunuh tadi. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggantikan dosa membunuh tadi dengan dosa kesyirikan. Ya, artinya dosa membunuh ini levelnya masih di bawah kesyirikan. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawakan konteks dalam satu bagian. Artinya ini termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar. Nah, meskipun Rasulullah SAW mengatakan jauhilah 7 dosa yang membinasakan di sini, bukan berarti dosa lainnya tidak dijauhi. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan nominal 7, ya, di antaranya adalah untuk mudah mengingat, ya. Jadi ini metode pengajaran dari Rasulullah SAW. Ketika beliau menyebutkan angka nominal, maka ini dalam rangka untuk mudah mengingat seseorang, ya. Kalau kita memberikan penjelasan kepada orang lain, kalau disebutkan angka di awal, maka akan lebih mudah untuk diingat, ya. Misalnya, inilah, ya, 5 bahaya kesyirikan. Kita sudah terbenam, oh ada 5 nanti. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Ya. Ini di antara bentuk metode pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi beliau menyebutkan angka 7 ini dalam rangka apa? Ya, memudahkan orang untuk memahami. Agar orang ini perhatian, oh ada 7. Disebutkan yang pertama, oh ini yang pertama. Kemudian yang kedua apa ya? Ketiga apa ya? Kemudian sampai ke 7. Ya. Maka hadis ini menjelaskan bahwa di antara 7 perkara tersebut adalah membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Ya. Nabi katakan al-mubiqat, yang artinya al-muhlikat, yang, ya, membinasakan, ya. Dosa yang membinasakan. Karena dosa ini menyebabkan pelakunya binasa, ya. Baik itu binasa di dunia, terlebih lagi binasa di akhirat, ya. Maka bilangan 7 di sini itu tidak dipahami bahwa dosa yang membinasakan cuma 7 saja, tidak. Jadi kalau disebutkan jauhilah 7 dosa yang membinasakan, bukan berarti dosa yang membinasakan cuma 7 saja.
Akan tetapi Nabi menyebutkan 7 dosa ini secara khusus untuk menunjukkan bahwa 7 dosa ini merupakan di antara dosa besar yang paling besar. Ya, ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama tadi kesyirikan. Tentu dosa besar yang paling besar itu paling besar ya kesyirikan. Ya. Atau boleh jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 7 dosa ini ada hal khusus. Ya, dalam menjelaskannya artinya ada kebutuhan. Ya, tadi contohnya untuk menarik perhatian. Ya, disebutkan 7 dosa besar yang membinasakan. Maka orang ini perhatian kalau disebutkan nominal atau angka. Ya. Maka Imam Ad-Dhahabi membawakan hadis ini adalah untuk menjelaskan bahwa di antara dosa-dosa yang berbahaya dan bisa membinasakan pelakunya itu adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh syariat, yang tidak boleh. Ya. Maka dari itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan akbaur kabair ba'da syirki al-qatlu. Ya. Beliau menyebutkan dosa besar yang paling besar setelah kesyirikan itu adalah dosa membunuh orang. Ya. Dosa besar yang paling besar setelah kesyirikan ya itu adalah membunuh orang lain. Ya, ini pendapat dari Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 ini bukanlah dalam rangka pembatasan. Ya, sebagaimana dalam hadis yang lain, ya. Idza mata al-insanu in qata anhu ya amaluhu. Jika manusia itu meninggal dunia, terputuslah kesempatan dia beramal illa min salah satu kecuali 3 hal. Ya. Maka ini yang kita sebut dengan pahala jariah, 3 hal ini. Namun bukan berarti pahala jariah cuma terbatas 3 hal ini, tapi ada yang lain pula. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 poin ini untuk menarik perhatian. Ya, ada kebutuhan khusus. Ya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, nah ini adalah di antara ya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa membunuh itu termasuk dosa yang besar. Demikian, semoga bermanfaat. Shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.